Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Meisha dengan ID M21020764. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar kehidupan beragama. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Agama. Agama merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan sepanjang sejarah manusia. Hal ini jelas dengan banyaknya kajian yang mencoba terus menjawab semua pertanyaan mengenai keagamaan dan juga perilaku pemeluk agama. Seiring dengan perkembangannya zaman, dinamika sosial dan segala macam problem masyarakat membutuhkan suatu tuntunan dan juga jawaban sebagai solusi. Nah, agama itu diharapkan sebagai solusi ampuh bagi segala permasalahan yang timbul, baik dalam lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia. Tetapi secara umumnya itu, agama itu mengisyaratkan adanya kebutuhan dalam diri semua orang untuk memperbaiki diri. Nah, tinjauan secara etimologis ini membawa kita pada pendapat bahwa agama itu melibatkan usaha manusia untuk merasakan keseluruhan dan kelengkapan. Nah, atau juga apa yang telah menjadi komitmennya. Selanjutnya juga para ahli psikologis telah mencoba menjelaskan beberapa teori dasar-dasar psikologis keberagamaan dalam kehidupan manusia. Dan menurut Medel dan Howe, secara garis besar ada 4 kelompok teori psikologis yang mendukung asal mula kehidupan beragama manusia. Itu pada teori sifat dasar, teori kognitif, teori emosi, dan teori lain-lain. Kita akan membahas yang pertama, mengenai teori sifat dasar. Jadi, teori ini tuh mengungkapkan bahwa agama itu dianggap sebagai ekspresi dari dorongan alamiah atau insting manusia. Nah, di sini juga terkandung pengertian bahwa manusia itu beragama karena didorong oleh insting beragama atau religious instinct di dalam dirinya. Nah, teori insting religius ini juga pernah sangat populer di awal perkembangan psikologi agama. Namun, pada waktu itu, karena para ahli itu cenderung menjelaskan semua perilaku manusia itu berdasarkan dari sudut pandang dorongan alamiah. Meski istilah insting ini sudah jarang digunakan oleh para ahli psikologi, tetapi beberapa konsep dasar ini tuh masih mengacu pada pengertian yang sama. Nah, istilah yang banyak digunakan itu adalah need atau kebutuhan. Menurut teori insting, kehidupan beragama itu merupakan sesuatu yang bersifat fitrah dan merupakan naluri bagi manusia. Nah, naluri ini memiliki dasar yang baik pada aspek biologis dan psikologis. Dalam aspek biologisnya, tinjauan genetis ini dan neurologis otak manusia mengandung berkembangnya agama dan muncul berbagai pengalaman beragama. Hal ini bisa dilihat dalam kedua belah otak manusia. Pada belahan otak sebelah kiri itu berhubungannya dengan kaitan manusia untuk berpikir rasional dan analitis. Dalam kehidupan agamanya, mendukungnya timbulnya ajaran-ajaran agama yang bersifat teologis. Sedangkan pada bagian sebelah kanan, itu berhubungannya dengan hal-hal yang bersifat intuitif, irasional, dan cenderung irasional. Nah, dalam kehidupan beragamanya itu berkaitan dengan ritual, pengalaman, dan juga simbol-simbol keagamaan. Nah, itu bisa dilihat dari faktor neurologisnya. Jadi, belahan otak kanan manusia dalam alamiahnya ini memberikan kemungkinan manusia dalam mengembangkan kehidupan beragama. Selanjutnya, pada dasar biologis, kecenderungan manusia dalam beragama ini, menurut teori yang paling mutakhir yang berkaitan dengan ditemukannya ghost spot pada otak manusia, para ilmuwan juga beranggapan bahwa ghost spot ini merupakan pusat kehidupan beragama pada jaringan syaraf otak. Dr. Taufik Pasya mengatakan bahwa selain teori tentang ghost spot, masih ada 2 teori lain yang melihat hubungan otak dengan spiritualitas dalam kehidupan beragama secara umum, yaitu pada teori sirkuit dan juga teori katalisator. Dalam teori sirkuit, di dalam otak itu terdapat sebuah sirkuit, yaitu beberapa komponen yang saling berhubungan. Jadi misalnya komponen itu ada yang dipacu, maka stimulus di luar atau di dalam diri seseorang itu akan mendapat pengalaman spiritualitas. Sementara pada teori katalisator itu, kalau misalnya dalam diri manusia itu terdapat enzim yang berfungsi menjadi katalisator dalam sebuah perubahan kimia dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada dorongan dasar manusia untuk beragama. Nah, pada teori psikologis ini dapat dilihat pada teori ketidaksadaran kolektif dari Charles Gustav. Dalam teori ketidaksadaran kolektif inilah kehidupan beragama umat manusia itu berakar melalui simbol-simbol religius yang dikembangkan sehingga manusia itu dapat memasuki alam ketidaksadaran kolektif yang kaya akan materi sehingga gagasan kehidupan beragama. Selanjutnya ada teori kognitif. Nah, teori ini membahas mengenai landasan manusia beragama dimulai dari usaha,
manusia untuk menjelaskan mengenai pengalaman-pengalaman yang terjadi di kehidupannya sehari-hari. Seperti Spencer, itu mengatakan bahwa pada dasarnya itu manusia itu dahulunya sudah sangat rasional. Jadi selalu mencari penjelasan dari apa yang dia temuinya. Nah, termasuk pengalamannya sendiri. Nah, salah satu pengalaman yang menarik bagi manusia itu ialah mimpi. Mereka itu merasa bahwa mimpi itu merupakan pengalaman yang real. Jadi mereka itu beranggapan bahwa manusia itu memiliki dua ekstensi, jasmani dan bayang diri atau shadow show. Selain itu juga agama itu sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif seseorang. Agama juga mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan masalah keterbatasan manusia. Karena pikiran manusia itu mampu melewati batas-batas situasi. Yang ketiga ialah teori emosi. Jadi pandangan yang paling umum tentang teori dasar-dasar emosional dari munculnya agama dan keberagaman seseorang ialah manusia itu sangat lemah menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan maupun dalam menghadapi fenomena alam seperti musibah, penyakit, dan juga berbagai persoalan lainnya, yang itu akan memacu manusia untuk mencari pemecahannya. Tetapi, sampai di titik tertentu, usaha yang mereka lakukan itu mungkin akan menemui jalan buntu. Nah, melalui inilah, manusia kemudian akan berpaling pada pemikiran religius. Seperti Roichel berpendapat, agama itu muncul dari hasil pemahaman manusia yang menganggap bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan persoalan atau kesedihan, dan juga agama ini merupakan tempat berlabuh manusia ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang tidak bisa diatasi. Selanjutnya, teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, agama itu muncul dari keagamaan manusia untuk menerima kenyataan-kenyataan kehidupan yang kejam. Jadi Freud itu beranggapan bahwa agama itu merupakan tempat pelarian dari kelemahan manusia. Contohnya, ketika kita masih kecil, kita itu mendapat perlindungan dari orang tua, terkhususnya itu mungkin dari ayah, yang memiliki kekuatan. Jadi, dunia itu rasanya aman. Tapi, seiring dengan bertambahnya usia, mereka itu kan kekuatan semakin menurun. Maka seseorang itu baru mengetahui bahwa adanya keterbatasan. Nah, maka dicarilah figur yang lebih kuat dan lebih kuasa. Jadi, semua manusia itu memiliki keterbatasan seperti itu. Maka timbullah ide tentang Tuhan yang maha perkasa, maha pelindung, dan juga maha kuasa. Jadi, Freud itu beranggapan bahwa agama itu merupakan kerinduan manusia pada figur ayah yang merupakan akar dari agama. Yang terakhir ialah teori-teori lain. Jadi setelah kita mendengar banyak mengenai teori-teori sebelumnya, terdapat juga teori psikologi lain yang menjelaskan mengenai asal mula keberagamaan secara psikologis. Yang pertama, ada teori sosial yang timbul karena pengaruh sosial. Jadi seorang anak itu lahir dengan keadaan tidak membawa potensi agama, tetapi ia melihat sisi religius karena belajar dari lingkungan sekitarnya dengan dasar kemampuan mengikuti atau modeling terhadap apa yang ia lihat dan ia dengar mengenai keagamaan. Jadi anak itu akan menjadi religius. Seperti anaknya itu melihat orang tuanya sholat 5 waktu dalam sehari-hari, ataupun seperti melihat orang sekitarnya berpuasa ketika bulan Ramadan. Nah, yang kedua ada teori akulturasi diri, yaitu berasal dari pandangan psikologi humanistik yang berpandangan bahwa manusia itu memiliki potensi transendental yang mampu untuk menjangkau di luar alam real nyatanya.